Nggak boleh dong sama bokap. Lo cewek, lo nggak boleh motor-motoran, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sampai akhirnya bokap nggak ada. Wah, aku bebas. That's the dark truth. Bokap nggak ada, wafat. Ya. That's the dark truth, guys. Serius dark truth banget nih, gue merinding. Karena gini, kadang-kadang orang tua jadi pembatas hidup lo, dan salah satu jawabannya adalah dia meninggal. Ya. It's a dark truth, brutal truth gitu. Lu kadang-kadang kita baru bisa bebas kalau orang tua kita mati, gitu. Ya. Gokil sih. Iya. Cewek nggak usah sekolah tinggi-tinggi, lo di dapur aja. Betul. Gitu. Dapur sumur kasur. Iya. Terus sekarang ini kalau misalnya mau dibalikin, ya cewek itu mesti. Itu tai sih. Yang nyiptain tagline itu lo tai. Lo udah meninggal, lo udah di alam barzah, bodo amat lo tai. Sampai sekarang masih kepake tai itu kan. Lo. Oke lah, 3, 2, 1. Alright folks, balik lagi bersama gue Yasser di Yash A Moment. Jadi tamu gue kali ini baru kenal 3 hari di Instagram. Baru kenal 3 hari di Instagram, terus kita DM-an, terus langsung gue ajakin podcast. Terus kayaknya dia punya something to share yang penting banget nih kayaknya buat kalian semua gitu. Kenalin. Mbak Giselle. Hai, aku Giselle. Nah, Mbak Giselle ini kalau aku lihat sekilas gitu dari Instagramnya, ini doyan motor-motor. Ini kalau bisa dilihat tuh outfitnya motoran banget nih, gitu. Ini enggak sih. Ini lepas dari jeratan standar sosial. Karena ini nggak bukan standar wanita banget nih, gitu. Wanita yang standar, aku nggak mendeskripsikan. Standar wanita orang-orang. Maksudnya mainstream nih ya, mainstream. standar wanita orang-orang nggak kayak gini. Nah ini sebenarnya menggelitik nih, kayak aduh seru nih kayaknya kalau aku coba gali gitu. Jadi selamat datang Mbak Giselle. Terima kasih sudah disempatkan ke sini. Jadi coba ceritakan ya 3 menit. Apa tuh? You are. Aku jadi bingung. Aku motoran, cewek, suka kegiatan outdoor. Terus karena keseringan outdoor, keseringan jalan bareng cowok-cowok, kadang-kadang aku suka ngelihat si cewek-cewek ini jadi objek cowok-cowok itu untuk bercandaan atau bully apalah yang negatif. Karena aku di tengah-tengah mereka dan aku ngerasa gerah banget ya kayak gini ya. Lo jangan jadiin cewek objek aja. Sampai akhirnya pas aku kembali ke habitatnya, ketemu ke cewek-cewek lagi. Oh gitu. Oke. Aku suka ngobrol sama mereka itu, ya memang mereka tuh doyan jadi cewek banget gitu ya. Memang doyan jadi objek. Bukan jadi objek, dia memang suka dress up, memang suka memancing, ya kan? Dan memancing itu lebih kayak bukan memancing. Lebih kayak gimana ya? Gini, kadang orang bingung gini, kenapa cewek dandan cakep-cakep? Dia sebenarnya dandan bukan buat cowok, buat dirinya sendiri. Dan buat cewek-cewek lain sebenarnya. Buat cewek-ceweknya lain, iya. Cuman kan orang si cowok-cowok itu ngerasa, ih kok pakai roknya pendek banget sih gitu. Jadi ada pembahasan itu sampai akhirnya gesernya ke motoran, karena aku motoran gitu. Sampai aku gemes sama mereka yang suka bullying cewek-cewek itu kalau misalnya sen ke kiri beloknya ke kanan. Iya. Tapi itu fakta sih. Hal-hal tapi nggak cewek doang. Iya gitu benar. Oke. Persoalannya itu cewek sama cowok gitu. Jadi dibedakan sekali. Mungkin karena gini, cewek ini manusia baru yang ada di jalanan. Sebelumnya nggak ada cewek naik motor sebelumnya. Karena dunia laki-laki ya kan? dan populasinya perempuan lebih banyak. Ya. Nggak di jalanan tuh dulu sebelum motor baru keluar, motor bebek segala macam, dulu yang bawa kan cowok semua. Terus tiba-tiba mungkin maksudnya gini, kalau dari segi kesalahan membawa motor, cowok juga sering gitu. Aku juga sering ditilang gitu kan. Namun kenapa lebih ke notice karena manusia baru nih, bukan gender yang biasa gue lihat, jadi akhirnya lebih menarik perhatian aja sebenarnya sih gitu. Kalau masalah salah ya semuanya juga salah gitu. Kalau dirimu coba tanggapan dirimu gimana setelah kalau dibilang kayak gitu? Karena nggak di jalan doang sih. Oke.
kalau menurutku ya jadi benar-benar objek aja gitu. Dan mereka apapun. jadi kayak terbiasa untuk jadi objek. Oke. Jadinya tuh begitu sampai iya. sampai akhirnya aku kayak, lo nggak mesti begitu loh, lo nggak mesti, maksudnya lo bisa benar dan lo tunjukin lo benar gitu. Tapi kalau lo salah ya lo mesti ngakuin kesalahan lo, udah selesai. Oke. Berarti di sini dirimu mau mensuarakan bahwa jangan pasrah jadi objek gitu. Oke. Why? Dari pengalamanmu aja deh. Iya. Ada cerita gak dari situ? Kalau dari pengalamanku itu kayak semacam ada gimana ya? Kayak zaman baru-baru motoran gitu suka Zaman motoran diremehin gitu gak? Kayak tetangga tuh bilang, ini kerja apa sih? Ngapain ngojek. sih motoran gitu ya? Cewek-cewek terus kok pulang malam, kok nggak pulang-pulang ketika lagi ada perjalanan motor yang notabene aku kerja di situ gitu ya. Ini kerja apa? Sampai yang ya kerja motoran, ya kerjanya motoran, terus mesti gimana? Sampai ya akhirnya tertepi sih untuk sekarang ini orang-orang yang kayak gitu. Cuman itu lebih kayak konsisten kan. Aku selalu begitu, terus orang juga ngeliat perkembangannya kayak gini nih, bagus juga nih. Ternyata ada pekerjaan yang seperti ini. Tapi ada juga yang cewek-cewek malah kayak ya gimana gitu. Jadi dianya tuh kayak ya udah, ya nggak ya udah lah, lo mesti ngapain gitu. Oke. Menurut dirimu apa yang kurang di situ? Apa yang sebenarnya bisa di trigger di jiwa cewek-cewek ini biar nggak, ya udah deh. Apa yang bisa di trigger dari situ sebenarnya? Apa yang mau kamu trigger? Apa kayaknya kurang apa gitu? Kurang greget. kurang Aku yang gregetan jadinya okay, ya. Karena ya apa ya, mungkin dari kalau misalnya mau ditarik ke belakang kan, dari zaman dulu aja, dulu ada bahasa cewek nggak usah sekolah tinggi-tinggi, lo di dapur aja. Betul. Gitu. Dapur sumur kasur. Iya. Terus sekarang ini kalau misalnya mau dibalikin, ya cewek itu mesti tai sih. Yang nyiptain tagline itu lo tai. Lo udah meninggal, lo udah di alam barzah, bodo amat lo tai. Sampai sekarang masih kepake tai itu kan. Itu bener-bener gitu. Gila, kejam banget sesama manusia, kayak lo mendiskriminasi sesama manusia kayak gue layak, lo nggak layak gitu. Iya. Dan kebawa gitu sampai sekarang ada aja pembatasan kalau misalnya cewek tuh udah sih umur sekian lo nggak usah bisnis terus, mau sampai kapan, ntar terlambat untuk apa? Untuk menikah, untuk punya anak, itu kan pilihan lagi gitu, bukan yang mesti ya cewek sekolahnya sampai sini aja, terus lo umur sekian mesti menikah, abis itu lo mesti punya anak gitu. Gitu. Aku gemas. Terus terus kegemesan ini pernah gak ngelakuin satu pergerakan buat cewek-cewek itu? Iya. Beberapa waktu lalu aku bareng teman-teman cewek juga bikin kayak semacam kumpulan sharing gitu ya, kerjasama sama safety riding yang udah berkompeten gitu. Jadi kita bikin satu kegiatan itu 1 tahun sekali sampai 2 kali, ngumpulin cewek-cewek motoran di luar komunitas. Karena kalau misalnya udah di komunitas kan paling enggak dia ada pengetahuan ridingnya udah ada, skillnya setidaknya udah ada. Nah ini apa kabar emak-emak yang di luar sana yang harus motoran nganter anaknya atau belanja ke pasar, tapi nggak diajarin sama suaminya. Nyokap gue tuh. Nyokap gue. Dan ketika dikumpulin, mereka tuh bilang, Mbak ini gimana ya kalau misalnya motornya mati, Mbak ini gimana ya, dan dia tuh nggak tahu sama sekali. Beli nyicil gas aja gitu kan. Malah kan sekarang si brand-brand itu juga cicilan-cicilan itu dia boleh bawa motor tanpa DP. Itu kan gokil banget ya. Yang kayak gitu-gitu sih. Aku kayak kepikiran, anjir ini nyokap gue mungkin, atau nanti nyokapnya siapa. SIM juga bisa nembak. SIM bisa nembak. Nggak pakai, dan mereka kan kalau
ibu-ibu kayak gitu kan nggak beredar di jalan raya, paling di perkampungan gitu-gitu yang jalan-jalan kecil angkut, tapi kan tetap bahaya juga. Udah nggak punya SIM, terus helm juga nggak pernah pakai, boncengan anak 3 sama belanjaan itu apa nggak sakit kepala gitu, dan skill ridingnya tuh nggak ada. Iya, betul. So di sini poinnya adalah daripada lo bully atau ngejudge cewek-cewek yang sen kanan beloknya ke kiri, lo lakuin action dong, gitu ya. Oke. Dia layak ngomong kayak gitu karena udah ngelakuin sebuah aksi atau pergerakan. Cuman kalau misalnya sendiri-sendiri atau cuman komunitas kecil gitu ya berat banget ya, karena kan PR-nya gede ya. Jadinya tuh aku pernah ngajak beberapa komunitas untuk bareng di beberapa titik gitu. Walau ya cuman gebrakannya cuman sekali gitu doang, karena nggak ada dukungan dari yang lain gitu. Komunitas juga kan terbatas ya. Tapi jadinya aku kayak mau nge-grab semua komunitas motoran yang sekiranya dia punya pengetahuan untuk sharing atau enggak, dia punya channel, link atau apa yang kita kolaborasiin, biar kegiatan itu tuh setidaknya ada setiap minggunya di setiap titik gitu. Jadi kan makin lama makin tugas PR semua. Kira-kira berapa persen dari komunitas yang emang komunitas untuk pergerakan sama yang ngumpul-ngumpul doang? Sekarang itu tuh banyak komunitas-komunitas yang memang cuman beli motor bagus mahal ke tempat kopi doang. Terus nanti pamernya tuh jaket-jaket gitu. Nah, itu aku pengen tahu dong perspektif dari orang yang motor-motoran, karena dari aku orang awam itu sebenarnya bukan apa ya, gimana ya? Motor tuh jadi atau barang atau material jadi tiket untuk suatu perkumpulan. Sebenarnya nggak di motor doang gitu kan, kayak mobil, motor ini oke lah konteksnya sekarang motor gitu ya. Iya, suka-suka mereka sih. Ujung-ujungnya suka-suka mereka sih gitu. Cuman kenapa nggak kita bikin suka-suka bersama juga gitu? Okay. Karena apa ya? Pasti banyak juga ya. Pasti banyak juga teman-teman komunitas entah motor, mobil atau yang lain itu berbuat baik. Tapi persentasenya tuh mungkin dari 100, 10 juga kayaknya nggak nyampe deh. Kayaknya ya. Dan itu juga musiman, kalau misalnya mau lebaran, kalau mau natalan, kalau ada kayak event-event khusus doang. Motivasinya apa sih? Eksis mungkin. Kalau yang mau ngebantu emang apa motivasinya, apa emang peduli sama kehidupan di jalanan biar kalau dari aku ketemu sama teman-teman kemarin itu mereka memang yang udah ada kepedulian dari situ ya, kepedulian sama sesama pemotor. Terus ketika dia udah punya kepedulian itu, aku ajak untuk yang cewek-cewek boleh nggak, karena dengan alasan nih, aku kasih alasannya cewek-cewek ini garda terdepan banget loh buat keluarga. Kalau keluarganya bagus, setidaknya satu keluarga nanti buat bangsa loh gitu. Pernah ngajarin mak enggak kayak satu event khusus buat mami-mami? Iya. Aku sempet datang ke Babelan, Bekasi sana, yang masih banyak sawah-sawah itu, datang ke komunitas kayak PKK, kayak Posyandu gitu. Itu berapa RT ya? Cuman 2 atau 3 RT. Ada beberapa orang dan lagi ada event apa, terus aku nyempil di eventnya, ngebahas tentang motoran. Dan sesiku tuh cuma setengah jam itu bisa. Nggak cukup. Iya, pertanyaannya banyak banget, sampai akhirnya aku di situ bisa. Harus workshop gak sih, kayak seharian gitu? Sebenarnya belajar motor tuh lama banget loh. Iya, tapi iya sih memang bukan bisa mengendarainya ya, untuk mentalnya dia matang di jalan raya, setidaknya itu. Terus pengetahuan apa aja sih yang mesti dilakuin mau berangkat, baru mau start motor aja ya kan, itu hal-hal yang sepele yang. Tapi mami-mami itu mau belajar sebenarnya, penasaran atau penasaran banget. Oh gitu. Nanya-nanyanya tuh sampai yang kayak gue sebenarnya mau motoran ini lebih karena suaminya kerja nggak bisa nganterin. Iya. Terus jadi mau tidak mau gitu. Iya. Dan nggak ada yang ngajarin persoalannya. Dan suaminya juga mungkin sibuk sama kegiatannya. Jadi
gue maunya tuh bisa biar nggak ngerepotin semuanya, tapi gue juga bisa membantu gitu. Itu gimana caranya? Ya kalau saat ini ditanyain, saat ini dijawab ya nggak bisa, mesti dari nol lagi ngasih tahu gitu. Karena dia start motoran itu bukan dari nol, udah dari setengahnya. Pernah gak bikin konten buat menyebarkan informasi cewek buat ke ibu-ibu ini? Konten Ini masih separuh ya. The power of WhatsApp group tuh gila loh. Misalnya Mbak Jisa bikin nih, jadi bener-bener dikhususin buat cewek gitu. Misalnya Mbak Jisa pakai daster deh. Maksudnya buat ngedemoin bahwa ya udah nih dengan outfit yang sehari-hari, motor misalnya Matic apa segala macam, terus benar-benar di breakdown secara detail, share ke grup WhatsApp itu gila. Itu bakalan aku lakuin ke sih. grup ibu-ibu SD tuh, ya. Itu mah gua banget grup ibu-ibu SD nganterin arisan anaknya. gitu kan. Gila sih. Karena tujuannya memang ibu-ibu arisan sih. Gitu. Yang aku lakuin baru kayak semacam gimana caranya belajar motor Matic untuk cewek. Aku lebih khususin iya gitu. benar itu bagus banget. Lebih khususin kayak gitu. Jadi ya lo mau udah tahu nonton silakan, nggak tahu juga ya monggo ya, banget. silakan di share gitu. Tapi masukan itu pasti akan dikerjain tuh. Iya, nyokap gue juga, gue jadi kebayangan nyokap gitu yang kayak dia ini banget kan, single parent, terus dia ada anak angkat juga kecil dan ini banget sih. Ibu-ibu kalau emang udah kemauannya kuat kadang-kadang ya udah pakai willpower aja, tapi kadang-kadang tekniknya dikesampingkan gitu. Tapi ya sebenarnya that's life. Oke. Itu mantap banget tuh. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan lah ya ke depannya. Brand-brand tolong ya, komunitas tolong ini di support. Ayo kita bergerak bersama. Terlalu naif itu. Lo mau cuan brand, lo mau branding ke emak-emak gitu. Nih, lewat sini gitu. Kalau ayo kita halah gitu. Iya, branding, ayo branding. Nah, balik lagi ke perihal kegemesan kamu. Sebenarnya gini, ya kamu gini, aku ngeliat dirimu cukup melek untuk melihat potensi seorang wanita sebenarnya. Kayak gila lu punya potensi, tapi akhirnya lu sia-siakan untuk mengikuti standar sosial lah. Gitu gak? Iya. Nah, ya itu niat yang baik, dan balik lagi sebenarnya dilema sebenarnya jadi orang-orang kayak kita tuh. Kita kayak give a fuck sama mereka, kayak ayo dong, tapi ujung-ujungnya kayak ya terserah lu juga gitu. Menurut lo kenapa asal mulanya mereka begini? Kenapa dari sudut pandang perempuan? Kenapa akhirnya begini? Ya lebih ke mungkin karena nerimanya ya. Nerima. Lebih ke mau gampang aja. Dunia, maksudnya dunia yang ini bikin stigma itu ya karena udah ada gitu ya masuk aja gitu. Dia nggak mau bongkar gitu loh. Dia nggak mau keluar dari lingkaran itu, padahal dia bisa. Emang apa rewardnya? Coba kasih tahu cewek-cewek itu rewardnya apa kalau keluar dari lingkaran itu? Biasanya kalau orang tuh lebih gampang kalau ada rewardnya gitu. Ya lo bisa ngelakuin apa yang lo mau. Bebas banget. Sekalipun itu negatif ya, itu tanggung jawab lo gitu, dan lo bertanggung jawab untuk melakukan dan bisa melakukan apapun gitu. Jadi apa masa iya sih lo cuman mau dibatas-batasin, lo nggak boleh begini, lo nggak boleh begitu gitu. Orang tuh kadang-kadang takut dengan kebebasan lo. Dia pengen bebas, kayak dia nggak mau diatur atau gimana, tapi dikasih kebebasan juga bingung, takut karena nggak tahu mau ngapain. Satu, nggak tahu buat ngapain, mungkin karena nggak terbiasa apa segala macam. Dua, dia nggak punya sense of responsibility terhadap diri dia sendiri. Jadi maunya kayak ini ngikut aja. Karena bebas sama responsibility itu kayak koin. Kebebasan sama responsibility itu nggak bisa terpisahkan gitu. Makin lo responsible terhadap diri lo sendiri, itu lo makin bebas. Orang-orang yang dalam tanda kutip bebas gitu ya, kayak ya udah suka-suka gua, itu adalah orang yang paling responsibel terhadap diri dia sendiri. Gitu. Iya, aku setuju. Nah, that's why mungkin karena culture kayak aku paling nggak setuju sama culture yang ngejagain anak-anak yang kayak diprotek banget. Aku nggak setuju banget. Itu kayak lo
lu mensia-siakan potensi makhluk hidup. Lu mensia-siakan potensi yang bisa dikembangin sama makhluk Tuhan gitu. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu kan. Kayak, nah itu akhirnya akhirnya dia nggak bisa responsible terhadap diri dia sendiri. Tapi secara besar kita semua begitu nggak sih? Karena didikan. Soalnya kalau misalnya kelihatan nih, dilihat dari anak Indo sama anak bule, hal sepele aja buat makan aja kan, bule kan mau tuh anak makan belepotan ya lo makan sendiri. Yes. Sedangkan anak Indo aja sampai umur berapa tahun masih disuapin aja. Itu kan hal-hal yang sepele ya, yang udah dimanja, udah dibatasin. Lo nggak boleh makan yang berantakan, lo mesti makan tuh begini gitu. Jadi kayaknya secara nggak langsung kita pun juga ada kotak-kotakan itu gitu. Cuman beda orang, beda mau ngebongkar kotak itu apa enggak. Itulah gunanya kita sekarang, untuk memberikan pandangan ke orang-orang itu. Gitu. Itulah gunanya podcast ini sebenarnya, biar kayak lo keluar dari kotak-kotak itu sebenarnya gitu. Kayak makanya orang takut kebebasan, mungkin orang takut responsible, mungkin terus kayak ngapain gue, ya udahlah gue jadi begini aja gitu kan. Karena mungkin dia belum pernah experience bagaimana keluar dari situ dan gimana enaknya untuk ngekondak hidup kita sendiri gitu loh. Iya. Gimana sih rasanya ngekondak hidup lo sendiri? Enak banget lah. Contohnya? Kasih Contohnya, gue bisa bangun kapan aja, nggak perlu ada yang nanyain lo mau kerja jam berapa, masuk jam berapa. Itu kan yang sepele ya, tapi itu bener-bener yang kayak besok mau kerja jam berapa? Ya suka-suka gue dong. Kenapa lo mesti nanya-nanya? Yang hal-hal kecil-kecil itu yang ya bebas banget gitu. Lo mau pulang jam berapa karena kerja atau karena main, itu bebas banget. Itu hal yang menurutku itu sepele harian, yang receh banget deh. Karena banyak banget yang aku dapetin lagi setelah bisa menentukan mau kemana nih. Iya. Kerjaan lo lah, hidup lah, pilihan-pilihan itulah, bebas lah pokoknya. Life by design ya. Iyalah. Not by default. Tagline gue yang paling baru. Iya banyak lah, ya ampun. Nah, oke. Susah gak yang bisa catch up sama kebebasan dirimu ini? Susah nyari cowok nih dia nih, kelihatan banget. Susah, kasihan, nggak ada yang bisa catch up. Kasihan ya, berarti itu. Ini salah satu efek samping. Sebenarnya bukan efek samping yang negatif, karena kayak piramida ya, makin ke atas tuh makin sepi, makin sedikit orang-orang yang bisa catch up lah, nyambung gitu. Coba ceritain lah. Untuk ngobrol. Ya ampun, aku kalau kayak gini tuh suka terharu, kayak mau nangis. Kenapa? Soalnya dalam keseharian itu kayak yang tadi aku bilang sepele. Enaknya apa sih? Enaknya ya bebas banget, bisa ngapain aja suka-suka. Nggak enaknya itu lebih kayak untuk nyari obrolan kayak gini aja nih. Belum tentu kita bisa ngobrol bener-bener ngebahas tuh objek gitu. Oh, iya. Untuk ngebahas satu hal aja yang mungkin sepele. Kesini bener-bener kayak orang keluarga bilang, lu mau main terus sampai kapan? Ya main gue dapat duit ya, ya. Sampai main gue dapat duit gimana dong? Kan bingung. Ya jadi masih ada aja sih yang kayak nyentil. Dan biasanya yang nyentil orang deket pasti kedengeran gitu kan, karena dia deket ya. Kalau misalnya orang jauh sih aku masih bodo amat deh. Lu nggak bakal mau balik, lu nggak bakal mau menurunkan standar hidup lo. Ya masa kita udah begini terus kayak mengorbankan untuk cuman mendapatkan laki-laki. Ya nggak gitu deh, juga gitu. Berarti kan memang belum. Jadi lu bisa, jadi yang kalau mau coba approach Mbak Giselle ini, lu harus bisa catch up sama obrolan kita gitu. Kalau lo
Bukan Kalau kau. cuma nanya-nanya udah makan apa Aduh. belum. Aduh. Kalau gue sama pacar gue, Hah? ya mungkin ini aku sedikit sharing. Kalau main Tinder kan gitu ya standar ya. Aku kan ketemu dia dari Tinder pacarku ini. Ya biasalah cowok-cowok apa segala macam. Nah, yang bikin beda waktu itu dia akhirnya mau sama aku, karena chat pertama yang aku ngechat ke dia adalah gini. Libra bitch gitu. Karena aku ngelihat, tapi niatnya bukan ngatain dia, karena ngelihat dia bikin bio rame gitu, I'm ini gitu, kayak bitch banget nih gitu. Terus Libra juga, gue juga Libra, jadi kayak kita menertawakan diri sendiri lah anggapannya gitu. Lu Libra bitch juga ya gitu. Wah, dari situ nyambung. Nggak lama jadi lah gitu. Jadi kayak di saat lo masih di gimana ya, mau nangkap kakap, umpannya juga Iya mesti untuk kakak lah. untuk kakap ya, nggak, jangan encu ya. Ya jangan, ya nggak kemakan lah. Jadi karena apa ya, ya itu sih. Tapi serunya ketemu orang yang nggak sepaham itu bikin aku juga belajar ya. Kayak ngebahas hal yang kok dia malah jadi emosi, padahal apa coba kita bahas objek yang kayak gue ngebahas ini aja lu pada susah nyernanya gitu, atau pada emosi gitu. kayak Share the struggle with me. kayak ngebahas aku sempat ngeliat podcast dirimu yang soal yang apa? bawa podcast gue. Iya dong, Iya. karena 3 hari ini kan aku sempat lihat gitu. Pembahasannya kayak gini, dan aku ngerasa soal agama gitu ya. Kita ngebahas agama ya agamanya aja, jangan bawa-bawa ke aku pribadi atau dirimu pribadi gitu. Jadi ya mereka masih ngebawa ya itu agama gue. Ya berarti lo nyenggol-nyenggol agama gue, ya lo nyenggol-nyenggol gue gitu. Padahal agama bukan ego sih. Padahal aku cuman ngebahas ya agamanya aja gitu. Jadi dan ya kan kayak agama, apalagi sih yang sensitif ya. Jadinya aku agak-agak milih-milih sama orang yang aku ajak ngobrol deep gitu. Oke. Jadi kalau ketemu ya paling iya apa kabar, selesai banget deh. Aduh. Iya. Tapi kan kalau tipikal motoran harusnya kan kayak keras banget nih. Lingkungannya. Bener gak sih sekeras itu? Balik ke orangnya lagi sih. Balik ke orangnya lagi. Kalau misalnya dibilang keras banget ya keras karena mesti di jalanan lah ya. Di jalanan gitu, hidup di jalanan. Keras secara fisikal gitu ya? Secara fisikal ya. Terus mental juga karena cewek di tengah cowok-cowok mungkin, ya kan? Tapi kalau misalnya dibilang keras-keras banget juga, cowok-cowok itu nggak keras-keras banget, coy. Jadi, gitu? Jadi malah bucin? Ya bucin-bucin ada aja, yang ya ada aja. Jadi nggak ada gender banget. Soal keras atau lembek, balik lagi ke orang sih. Oke. Tapi ini agak telat gue nanya ini, karena mungkin kita ketemu ya langsung karena nyambungnya perihal deep conversation kan. Tapi sebenarnya kayak awalnya ini telat banget sih gue nanya ini. Awalnya akhirnya motoran tuh ngapain? Apaan sih pertamanya? Ya memang suka aja. Awalnya dari suka motoran, terus udah kayak punya cita-cita. Orang ngelihat orang tuh naik motor kan keren ya. Wah keren nih, gue mesti kayak gini. Gak boleh dong sama bokap. Lo cewek, lo nggak boleh motor-motoran, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sampai akhirnya bokap nggak ada. Wah, aku bebas. That's the dark truth. Bokap nggak ada, wafat. Ya. That's the dark truth, guys. Serius dark truth banget nih, gue merinding. Karena gini, kadang-kadang orang tua jadi pembatas hidup lo, dan salah satu jawabannya adalah dia meninggal. It's a dark truth, brutal truth gitu. Lu kadang-kadang kita baru bisa bebas kalau orang tua kita mati gitu. Gokil sih. Ya kasihan. Aku lebih ke tragis buat anak-anak yang kayak mungkin sepantaran sama kita, yang orang tuanya masih ngelarang-ngelarang, lo nggak boleh begini, lo nggak boleh begitu, lo mesti begini. Dia
anjir dia udah lama coy hidup di dunia, masa lo masih ngatur-ngatur ngurus-ngurusin sih gitu loh. Walau ya itu sih lebih ke kebebasannya itu sih. Karena ada paham bahwa saat lo mati, apa yang dilakuin anak lo akan ke bawah-bawah saat dia mati. Itu yang bikin ribet. Aduh. Itu kayak anjir, kayak bener-bener jeratan yang doktrin yang parah banget sih. Karena jadi fakta banget. Kayak lo udah di ujung usia, terus lo rempongin hidup orang lain. Padahal sebenarnya a selfish reason, bukan serius deh. Kakek nenek mak bapak nih dengerin nih. Gue tahu motivasi lo tuh bukan buat anak lo, tapi buat diri lo sendiri gitu. Itu sebuah keegoisan sebenarnya gitu. Itu motivasi buat diri mereka sendiri supaya nggak makin berdosa di akhirat gitu. Akhirnya grecokin hidup anaknya kayak ya itu, nggak bisa nyalain, nggak bisa ngontrol orang tua. Ya yang bisa adalah ya gimana kita deal with it gitu. Ada yang pakai cara halus, ngumpet-ngumpet di belakang, ada yang rebel sampai jantungan, ada yang nungguin meninggal gitu. Aku nggak nungguin sih ya. Kayak cuman tapi ekspresimu saat kayak akhirnya bokap wafat kayak iya gitu. Itu dark truth banget. That's expression. Maksud aku honest expression. Nggak nungguin yang anjir kapan nyumpahin mati enggak sih. Enggak, tapi kayak ketika dia ada larangan-larangan itu aku masih yang lo nggak boleh ini. Oh ya udah kenapa? Lebih ke tanya jawab aja, kenapa gue nggak boleh ini? Kenapa gue nggak boleh ngerokok sedangkan lo ngerokok gitu intinya. Shit, sama juga tuh ya orang tua. Gini ya, gue disuruh beli rokok, lu tapi ngelarang gue ngerokok, itu apa? Ini science, ini based on science, ini science. Anak kecil itu nggak bakal bisa dibilangin, anak lo itu nggak bakal bisa dibilangin pakai mulut, tapi pakai sikap. Dia tuh ngekopi sikap lo, ngekopi lingkungannya, bukan lo bacotin. Gitu. Ya gitu. Iya, dia ngelihat ya dia lakuin. Contohnya begitu, tapi nggak boleh dilakuin. Iya. Makanya gitu. Jadi ya ketika beliau masih ada lebih kayak nanya jawab aja, dan aku kritis sekali jadinya kan. Sampai bokap yang nggak bisa, anjir nih ngapain sih, udah apa kata bokap ya udah mesti lakuin gitu. Terus aku yang ngerasa kok kayak gini sih. Untungnya nyokap tuh yang tipe orang yang udah sih ini begini, dan dia lebih apa ya, modern banget gitu menurutku gitu. Jadi balance, jadi aku masih oke. Lah itu bisa jadi suami istri berdua gimana? Karena perbedaan itu kayaknya. Benar. Karena perbedaan itu. Perbedaan itu melekatkan guys. Oke. Dan sampai akhirnya ya aku ngerasa maksudnya gara-gara mereka begitu ya aku jadi kayak gini gitu. Ada yang ngelarang, ada yang ngebolehin, ada yang kayak gitu, makanya sekarang jadi kayak gini. Oke. Tapi bokap tuh keren banget sih. Keren gimana? Keren, iya, dia maksudnya dia pengen anaknya jadi lebih bagus dari dia gitu kan. Dengan tidak boleh begini, tidak boleh gitu, walau dia melakukan gitu. Ya cuman kan niat baik saja tidak cukup ya. Iya benar. Ya sekarang lo ikut workshop gitu kan, cara memotong kayu gitu. Tapi lu bacotin doang, tapi lu nggak motong kayu. Gimana peserta lu ngerti gitu kan? Lu harus ngelakuin itu juga biar kalau lu mau ngasih pengertian, lu lakuin, bukan teori. Jangan ngomong doang gitu ya. Ya begitu deh. Nice conversation-nya, ada beberapa soundbite yang menurut gua cukup ngehook orang, dan sebenarnya di sini motivasinya kita ngobrol bukan untuk mengajarkan kalian untuk ngelawan sama orang tua, walaupun sebenarnya nggak apa-apa ngelawan sama orang tua. Gue yang ngomong nggak apa-apa ngelawan sama orang tua gue. Terus dua, come on girls, kayak lo punya potensi lebih dari itu, break the shell gitu, keluar dari kotak. Lo bisa menikmati, lo bisa memegang hidup lo sendiri gitu kan, mengarahkan hidup lo sendiri. Paling kita udah di ujung pembicaraan sih. Thank you banget udah disempatkan hadir. Terima kasih. Kalau yang mau
berkenalan denganmu di Instagram kemana? Coba. Boleh langsung ke Gisela pakai J ya, pakai J. Nanti aku tulis itu Gisela. Terus pergerakan apa yang sedang kamu lakukan dan kayak coba dong disupport atau apa yang ingin kamu sampaikan? Kedepannya aku lagi mau ada perjalanan motoran Jakarta sampai Jogja. Di titik-titik itu aku mau ngumpulin cewek-cewek kayak workshop itu. Kita mau ngumpulin workshop setidaknya safety riding buat perempuan Indonesia di luar komunitas. Tapi buat teman-teman yang tergabung di komunitas pun, jika mau support silahkan bisa hubungin aku juga. Itu kemungkinan di tahun depan di bulan ketiga. Siapa tahu kita bisa kolaborasi apapun untuk perempuan Indonesia, untuk bangsa ini. Oke. Thank you banget. Thank you. So kita akhiri dulu podcast Yash a Moment. Gue selalu jelek nutup video tuh. Pokoknya kayak live by design, not by default. Bye bye.